Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Si Kelincing dan Sepasang Terompah Nikgasi bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like-nya atau jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng Nusantara ini ke pemirsa yang lain. Selamat mendengarkan. Tak baik, Nek. Baru pagi begini kita sudah bertengkar soal makanan. Sial, kata orang tua-tua. Lebih baik kita cari saja jalan tengah, yakni kita berdua mengadakan suatu pertandingan. Barang siapa yang menang, ialah yang berhak memakan lawannya yang kalah itu. Setuju, Nek? Si Kelincing mengajak Nikgasi itu bertanding. Karena akan berebut makanan, kita harus bertanding makan pula. Terserah kau lah, anak kecil, sahut Nikgasi itu. Mari kita berlomba sama-sama memakan batu sungai, masing-masing sebesar tinju kita sendiri. 7 buah batu yang menjadi persyaratan, kata si Kelincing memberanikan diri dengan gertak sambalnya. Boleh, mari kita segera mulai, kata Nikgasi itu sambil menggertakkan giginya dan langsung mengambil batu sungai sebesar tinjunya, kira-kira sebesar goni beras. Si Kelincing pun turun pula ke sungai mengambil 7 buah ketupat yang dilemparkannya tadi. Ketupat itu memang tepat sebesar tinjunya. Cucu, kau pasti tak akan menang. Kau sebesar semut. Lihatlah lawanmu ini sebesar gunung. Nikgasi mulai mengunyah batu sungai itu 2 buah sekali kunyah hingga lumat dan ditelannya. Si Kelincing tak mau kalah. Dimakannya ketupat yang disangka Nikgasi itu batu sungai juga 3 buah sekali masuk ke mulutnya yang sudah terkenal rakus itu. Sesudah itu dikunyahnya 3 lagi sekaligus. Akhirnya tinggal sebuah yang dipermain-mainkannya yang dengan pelan-pelan dimasukkannya ke dalam mulutnya sehingga selesailah 7 buah. Nah, cucu sudah siap memakan 7 buah batu sungai. Dan lekaslah nenek, habiskan 7 buah juga sekarang. Kalau tidak sanggup saya yang menang, saya akan cepat-cepat memakan kepala nenek. Si Kelincing berkata dengan angkuh sambil menggoyang-goyangkan kepalanya seperti sudah tak sabar lagi akan mengerkah kepala Nikgasi itu. Karena terpancing emosi, maka Nikgasi itu pun tak sabar lagi lalu mengunyah batu. Kali itu 3 sekaligus. Karena tak terkunyah lagi, batu itu pun ditelannya bulat-bulat sebanyak 3 buah. Maka perutnya pun jadi turun ke bawah karena terlalu berat. Adaw! Nikgasi itu merintih, lalu ia terjerembab jatuh masuk ke dalam sungai. Setelah sebentar kelihatan menggeliat-geliat, maka Nikgasi itu pun mati seketika itu juga. Mukanya terbenam dalam sungai. Entah mati karena kekenyangan makan batu ataupun mati karena lemas oleh air sungai, persetan semuanya. Pokoknya Nikgasi itu sudah tak berbahaya lagi, kata si Kelincing sambil melangkah menuju ke tempat terompah Nikgasi yang tersadai di tepi sungai itu. Sepasang terompah itu dirakitnya menjadi satu dan disorongkannya ke alur sungai yang agak dalam. Karena ia sudah ingin pulang untuk bercerita tentang pengalamannya kepada ibunya, maka ia pun bergegas-gegas naik ke terompah Nikgasi itu. Dengan sebatang galah di kayuhnya terompah itu mengilir sungai. Ternyata terompah itu amat laju jalannya, hampir menyamai kilat. Dengan demikian, jarak antara Sungai Ulu dan Cemaga itu dapat ditempuhnya dalam beberapa menit saja. Bersibak air di haluan terompah itu seperti haluan kapal yang amat laju. Dari jauh sudah kelihatan ombak memutih dan kedengaran bunyinya berdesau-desau.
Orang-orang berkerumun di sepanjang pantai antara Munong dan Cemaga ingin melihat apakah benda yang laju seperti kilat itu di air, serta meloncat-loncat meniti gelombang itu. Setiap kali melewati perkampungan di pinggir pantai, ia berkelok-kelok seperti akan terbang ke udara. Bagaikan sebuah kendaraan dalam mimpi saja, puas orang kampung mereka reka karena di kampung mereka tidak terdapat seorang saudagar pun yang memiliki kapal seperti itu. Hal itulah yang menjadi bual umum di sepanjang pantai. Ada yang mengatakan lancang kuning menjelma kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa kendaraan Dewa Menduk yang turun kembali ke bumi setelah ia beribu abad naik ke Kayangan. Pendeknya, riuhlah para nelayan di pesisir timur Pulau Bunguran hari itu memperbincangkan kapal ajaib yang baru saja melintas secara menakjubkan itu. Hop, ya, ini, hop, ya. Si Kelincing bersorak sambil bercekak pinggang di atas terompahnya. Ia melintasi perairan Cemaga untuk memperlihatkan diri kepada semua orang. Setelah ia dekat benar, barulah orang-orang kampung mengetahui bahwa kapal ajaib itu milik si Kelincing. Lalu orang-orang kampung itu pun mengeluk-elukan si Kelincing, memperagakan terompahnya itu. Hidup Kelincing, hidup anakku. Tiba-tiba Mak Sauyah yang ternyata hadir pula di tengah-tengah orang banyak berseru, Yap, Yap, sahut si Kelincing sambil berkelok-kelok dan langsung kembali ke pelabuhannya di Teluk Desa Munong. Dan di sanalah terompah itu tertambat sebelum ia berlayar kembali pada saat-saat tertentu. Cerita tentang si Kelincing memiliki terompah Nikgasi itu tersebar luas kemana-mana, menjadi bahan bual umum bagi penduduk Kepulauan Natuna dan Anambas. Tak putus-putusnya orang berdatangan ke Pulau Bunguran hanya sekadar ingin melihat terompah si Kelincing itu. Sejak memiliki terompah ajaib itu pula nama si Kelincing jadi amat terkenal. Ia telah menjadi manusia terhormat dan sangat disegani orang. Saudagar berdatangan dari mana-mana. Ada yang datang dari Subi, Serasan, Tambelan, dan Jemaja. Bahkan ada pula dari Jawa dan Semenanjung Malaka. Secara bergantian saudagar-saudagar tersebut menyewa terompah si Kelincing itu untuk menyeret tongkang mereka dalam perjalanan, mengangkut barang dagangan mereka. Ada yang ke Jawa dan ada pula yang ke Bandar Singapura. Arus perdagangan daerah Pulau Bunguran dengan negeri-negeri besar sejak itu dapat dipercepat jalannya. Akhirnya bukan cuma terkenal dalam dunia perdagangan sesama Melayu saja, tetapi meluas hingga ke negeri Cina, Keling, Parsi, dan bangsa Perangi. Maka mulai dari saat itulah diperdagangkan pula benda-benda keramik Tiongkok dan sutra India yang terkenal menjadi barang purbakala dan pusaka turun-temurun. Akhirnya hingga berabad-abad lamanya terompah itu masih dapat dilihat sebagai barang kuno bersama benda-benda antik lainnya yang terdapat di Kepulauan Natuna dan Anambas. Dalam sekejap mata saja si Kelincing sudah menjadi saudagar kaya raya lantaran sewa terompah Nikgasinya. Desa Munong dan Pantai Cemaga serta pesisir timur Pulau Bunguran jadi ternama hingga ke ujung dunia, baik ke barat hingga ke Eropa maupun ke timur hingga ke negeri Cina. Karena itu pula harga kulit kayu tengar serta teripang yang banyak terdapat di Pulau Bunguran jadi melambung tinggi. Kedua barang itu merupakan barang rebutan perdagangan antar negara. Sedang tenar-tenarnya nama si Kelincing disanjung-sanjung orang seantero dunia, saat itu pula lah kedua orang bersaudara Ujang dan Sauyah baru datang dari merantau. Betapa terkejutnya mereka tatkala melihat kejayaan adiknya itu tak terperikan. Si Kelincing yang dikira sudah lama mati di kerekah Nikgasi itu rupanya telah menjadi manusia kaya raya. Karena merasa diri berdosa di samping perasaan malu yang berkecamuk dalam dirinya, kedua orang bersaudara anak-anak Mak Suyah itu terundur-undur langkahnya. Mereka itu merasa takut naik ke tangga rumahnya yang dulu waktu mereka tinggalkan dalam keadaan bocor dan reot.
kini sudah merupakan rumah gedung. Sedang di ruang tengah kelihatan si Kelincing sedang asik berayun-ayun pada sebuah kursi goyang. Ia menghadapi aneka ragam makanan di meja bagaikan seorang maharaja. Ampunilah segala dosa kami yang telah kami perbuat terhadapmu, wahai adikku Kelincing, Sawiyah dengan terbata-bata berkata sambil membungkukkan badan di hadapan Kelincing. Ampuni kami Kelincing, hendak kau lempar jauh kami, hendak kau lambung tinggi kami, terserah kepadamu lah. Mohon ampun atas segala kesilapan kami dua bersaudara pada masa-masa yang lalu. Kami telah memperlakukan dirimu selama ini dengan tak semena-mena. Ujang menjongkok di muka si Kelincing sambil berkata dengan mengiba-iba, bagaikan seorang pesakitan memohon keringanan hukumannya kepada hakim. Yang penting makan dulu kenyang-kenyang, hei Kak Sawiyah, Dabang Ujang. Setelah kenyang barulah kita berkisah panjang lebar. Cang Icot daun keladi, kenyang perut senanglah hati, jawab si Kelincing sambil menyeringai tertawa dan berseloka kepada kedua saudaranya itu. Bila perut manusia selalu kenyang, pikirannya pun tentulah lapang dan bergeliga. Tentu akalnya pun menjadi sangat sempurna. Nah, makanlah dulu sepuas-puasnya hati, supaya kita sama-sama memiliki pikiran yang waras. Jangan khawatir, kita tidak akan kekurangan makanan lagi, kata si Kelincing mengajak kedua saudaranya itu makan bersama. Betapa gembiranya hati Mas Sawiyah melihat anak-anaknya dapat berkumpul kembali dalam keadaan rukun dan damai itu. Taklah dapat dilukiskan. Dengan mesra seperti tidak pernah terjadi suatu apapun atas dirinya, si Kelincing melayani saudara-saudaranya itu sambil menikmati hidangan yang lezat cita rasanya. Ia berbicara dengan fasih tersusun satu persatu tutur katanya. Aku bukan seorang pendendam. Aku sadar sedari dulu bahwa hidup berdendam kesumat itu adalah suatu perbuatan laknat yang dimurkai Tuhan. Selaku adik yang baik, Kelincing tetap menyayangi Bang Ujang dan Kak Sawiyah. Di samping ibu yang sangat kucintai ini, adalah percuma kita hidup bermusuhan adik beradik. Biar bagaimana sekalipun, takkan putus mencencang air. Itulah bidal orang tua-tua yang sangat patut dihayati bersama. Sebab dalam sifat ketimuran kita ini, perasaan damai itulah yang menjadi lunas kehidupan kita. Si Kelincing mengakhiri pembicaraannya sambil mengerkah seekor ayam panggang dengan lahapnya. Gaya dan tingkah lakunya persis seperti raja-raja Yunani kuno menghadapi suatu pesta pora. Ya, hap, ya, yap, ya. Rebas sepukang demi sepukang paha ayam itu masuk ke mulutnya. Yap, hap, ya, yap. Semangat itu bertunas di hatinya yang satria dan perkasa. Kata-kata yang selalu dipergunakannya itu pada setiap saat ia berperang dengan maut diucapkan juga tatkala ia berperang dengan lapar. Hap, yap, ya, ya. Ucapan yang membuat Ujang seketika itu kehabisan kata untuk berbicara. Matahari baru sudah bersinar di depan desa Munong. Cahaya pagi yang gemilang menyinari pasir putih di pantai Cemaga. Panjang sekali pantai itu hingga melilit pesisir timur Pulau Bunguran. Beberapa tumbuk batu granit yang tersembul di perairan daerah itu bagaikan perak berbongkah-bongkah teredam laut Cina Selatan. Pertukaran musim pun tiba. Kocak ombak dan gelombang menggulung pada musim utara. Menjadi teduh ulu barat yang damai, ikan bertumpah ruah, gamat dan teripang beronggok-onggok. Setiap tebing karang adalah taman segara yang jernih, hening bagaikan air terendam dalam talam. Cemerlang di pantai, cemerlang di gunung, dan cemerlang pula di lembah-lembah. Sinar matahari itu membias memantul ke sebuah gedung yang cukup megah tertegak di desa Munong.
Pada sebuah ruangan yang beralas tikar permadani buatan Parsi, Mak Sawiyah bersimpuh menghadap ke kiblat. Beliau masih meneruskan wirid panjangnya berjam-jam lamanya selepas sembahyang subuh. Masih dalam selubung talkung yang menutupi sekujur tubuh, janda miskin yang telah menjadi bunda kaya raya ini mengakhiri doanya. Kiranya matahari baru sudah bersinar di desa Munong tumpah darah, dan cahayanya cemerlang menyinari rumah kami, ya Allah. Allah Rabbil Izzati, rupanya Kau, ya Tuhan, telah melimpahkan pertukaran musim yang tak pernah diramalkan sejak semula. Oh Tuhan, Kau masih pengasih dan maha penyayang kepada hamba-Mu yang masa lalu tak berpunya, masa kini jadi berada. Hamba-Mu yang dulu hina-hina, sekarang jadi mulia berbangsa. Hamba-Mu zaman silam miskin papa, saat ini menjelma jadi kaya raya. Dan atas rahmat-Mu pulalah anak-anakku yang tempo hari asyik bercakar-cakaran serta beriri dengki sesamanya, pada hari ini telah mufakat dengan rukun dan damai sekali. Mohon keridhaan-Mu pula, ya Allah, agar segalanya kekal, damai, dan sentosa buat selama-lamanya. Itulah pintaku. Amin. Ombak pun berdebur di karang nyabung, diikuti oleh arus pasang yang mulai naik pagi itu. Desa Munong yang dulu biasanya sepi dan kurang dikunjungi orang, kini menjadi suatu bandar ramai, tempat persinggahan kapal. Tak heran tongkang besar kecil serta perahu pun bertimbun-timbun berlabuh di sana. Ada yang berurusan dagang dan ada pula yang hanya singgah untuk mengisi perbekalan saja dalam pelayaran jauh. Ada dari Eropa dan ada pula dari Cina. Namun tak kurang pula ada yang khusus datang bertamasya menikmati alam bunguran yang indah. Hal inilah yang menyebabkan perairan Kepulauan Natuna dan Anambas menjadi daerah lalu lintas kapal terbilang ramai dari masa ke masa. Di antara sekian banyak kapal yang lalu lalang itu, kelihatan satu yang paling laju, itulah terompah Nikgasi milik si Klincing. Ia juga ikut ambil bagian dalam kegiatan armada angkutan antara pulau, bahkan antar benua, tanpa mesin. Akan tetapi memiliki daya tempuh yang berkekuatan 1.000.000 tenaga kuda. Karena itu terompah Nikgasi itu selalu pula ditambang orang, baik dari Tiongkok, Vietnam, Thailand, tanah semenanjung Melayu, maupun dari Parsi, India, Eropa, dan Amerika. Semuanya pernah menambang terompah ajaib itu. Dari ruang kerjanya yang terletak di sebelah kanan pintu masuk ke ruang tengah, si Klincing memanggil sekalian keluarganya. Ada sesuatu hal yang amat penting akan dibicarakannya hari itu. Mak, Bang Ujang, dan Kak Sawiyah, si Klincing memulai musyawarah keluarga itu setelah dilihatnya semua hadir. Kalau sekiranya dibenarkan oleh Mak sendiri dan juga oleh Abang Ujang dan Kak Sawiyah, Klincing minta izin untuk berlayar mengelilingi dunia. Kau akan pergi meninggalkan ibumu, nak, seru Mas Sawiyah bagaikan terlonjak dari kursi, sebab perkataan si Klincing itu menusuk-nusuk perasaannya yang sudah makin tua itu. Sabar, Mak, kita tunggu dulu si Klincing berbicara hingga selesai, kemudian baru kita bahas bersama-sama. Ujang mencegah ibunya berbicara, sebab kalau diturutkan juga ibunya itu memaparkan seluruh isi hatinya, tak akan cukup 1-2 hari, terlalu panjang bidal tamsilnya. Banyak pula patwa serta pepatah petitihnya. Terus Kancing, pinta Ujang lagi. Dengan berhati-hati si Klincing berkata, Klincing ingin berjalan-jalan ke Pulau Jawa untuk melihat-lihat sawah yang luas di sana. Kata orang, karena luasnya sawah itulah maka Pulau Jawa merupakan lumbung padi. Di sanalah pula tempat pengeluaran beras berkoyan-koyan. Nah, siapa tahu contoh itu kelak dapat pula Klincing kembangkan di Pulau Bunguran yang luas serta terkenal subur ini.
Apa tak mungkin kelak pulau kita ini menjadi lumbung padi pula? Dari Jawa kelincing akan ke negeri Siam. Di sana juga orang menanam padi. Dan sangat banyak beras dikeluarkan dari Siam itu. Terkenal di mana-mana. Nah, kerajinan orang menanam dan merawat padi akan kelincing contoh dari orang Jawa. Sedang kebiasaan menanam padi dengan tak bingung-bingung mencari pekerjaan lain lagi akan kelincing tiru dari orang Siam. Dua-duanya akan kelincing gabung menjadi satu. Cara orang menanam padi di Pulau Bunguran namanya. Jika padi menjadi di negeri ini, tentulah tempat ini terbilang kampung yang makmur juga. Kemudian kelincing ingin berlayar dengan terompah Nikgasi yang kelincing miliki itu ke seluruh pelosok dunia. Di setiap tempat yang disinggahi, kelincing ingin memperhatikan ragam makanan yang terdapat di sana. Kelincing ingin menikmati semua makanan yang ada di bumi ini. Hanya itulah najar kelincing, sebab kelincing sendiri berpendapat bahwa rasa damai itu terletak di sekitar orang-orang yang cukup makanannya. Karena itu pula, kelincing akan menyumbangkan baik pikiran maupun perbuatan kelincing sendiri untuk berusaha mencukupkan bahan makanan di dunia ini. Seluruh umat manusia pasti akan damai bila masalah makanan itu tidak lagi memusingkan pikirannya. Hanya itu, kelincing mengakhiri kata-katanya. Sesudah itu ia pun pamit. Pada saat itulah pula kelincing melangkah dan langsung naik terompah Nikgasi yang sudah lepas tambat. Sejak dulu mak tak pernah menghalang-halangi maksudmu kelincing. Sekarang pun mak merestui keberangkatanmu dengan segala senang hati. Walaupun mak ini makin hari makin tua juga. Akan tetapi itu tidak mak hiraukan demi memenuhi keinginanmu itu. Kelincing, mak korbankan kesenangan yang ada pada diri mak sendiri. Terakhir mak berpesan bahwa kau boleh pergi sebagai seorang anak yang berguna. Akan tetapi kuharamkan engkau pulang sebagai anak durhaka. Ombak karang nyabung, berdebur dan bergemuruh mendaduh dengan sendunya. Azan maghrib telah berkumandang dari menara masjid tua desa Munong. Amat sayup kedengarannya. Bismillah, hap, ya, ya, ya. Suara si kelincing makin sayup tertelan desah ombak mengarungi samudera bebas. Haluan terompah Nikgasi itu menetas-netas ombak laut Cina Selatan yang ganas, garang dan jarang mau diajak berunding. Yap, ya, ya, hap, ya, yap, ya. Senja itu si kelincing mulai melanglang buana. Ia mencari perasaan damai hingga di ujung dunia dengan kesetiaan yang ada padanya. Ia akan menjelajahi setiap hubungan rumah. Tugasnya membisikkan suara padi pada telinga setiap orang-orang yang lapar. Wahai sobat, bersahabatlah Anda dengan bumi, katanya. Kemudian ia akan meneruskan perjalanan jauhnya ke laut, ke darat, dan ke cakrawala. Si kelincing dengan sepasang terompah Nikgasi yang ajaib itu setiap saat pada jam 24 tengah malam amat rajin mengunjungi setiap kanak-kanak dalam mimpinya yang indah. Tamat pemirsa cerita si kelincing dan sepasang terompah Nikgasi. Begitu ya pemirsa. Ini salah satu cerita dari Riau ya, Pulau Riau, Pulau Bunguran. Semoga hari esok bisa membacakan lagi dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.